Alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang, ar-rimayah, memanah, warukubal khail, berkuda. Untuk apa lagi memanah? Kan sekarang sudah ada senjata. Bagaimana nanti seandainya ada suatu zaman lalu lewat meteor besar di atas muka bumi, lalu semua busi-busi tertarik, habis dia sedot seperti busi berani yang lewat di atas bumi, maka semua busi tertarik. Apalagi yang bisa kita pakai kecuali memanah? Sehebat-hebatnya penembak sniper, tak ada lagi peluru, tidak ada lagi senjata, yang ada hanya panah. Maka memanah hari ini adalah senjata masa depan. Rukubul khail, berenang, menunggang kuda. Ustaz Somad cuma ceramah aja. Emang Ustaz pernah naik kuda? Itu yang video dan gambarnya viral, saya naik kuda. Tapi yang megang 4 orang. Ustaz naik ke atas, naik, foto, turun lagi. Memanah juga. Hebat juga Ustaz Somad. Kemarin kami lihat video Ustaz memanah, tepat sasaran. Berapa anak panah tepat terus. Yang diupload yang tepat, yang melesat nggak diupload. Membangkitkan motivasi anak-anak muda kita, pemuda-pemuda kita yang masa darah bergejolak, hawa nafsu luar biasa. Kemana disalurkan ini? Kepada 3: berenang, memanah. Ustaz, kalau kami banyak berenang ini, apakah hawa nafsu kami ini akan turun? Saya bilang, kalau kamu berenang sampai ke tengah sungai, ke tengah laut, bukan cuma nafsunya hilang, kamu hilang sekalian. Artinya apa? Islam tidak membunuh hawa nafsu, tapi hawa nafsu disalurkan dalam bentuk olahraga. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu hanya duduk berzikir, baca Quran, lalu ketika datang orang cerita mati. Bukan begitu Nabi itu. Nabi itu panglima perang, strateginya luar biasa. Saat perang Badar, Nabi pagi-pagi sudah datang ke lokasi perang. Akhirnya lokasi perang dikuasai Nabi dan musuh ketinggalan. Kenapa Nabi awal? Nabi awal datang menyusun pasukannya di tempat matahari terbit. Karena Nabi pasti duluan, karena sebelum azan subuh dia sudah tahajud, badannya sehat, habis tahajud witir, habis itu sholat subuh, langsung dia susun barisan. Datang pasukan musuh, sudah kehabisan tempat, sudah di booking duluan. Nabi susun barisan di matahari terbit. 1-0 sudah kena. Kenapa? Karena kalau disusun pasukan di matahari terbit, maka mata musuh silau. Mata yang silau tidak nampak di mana anak panah, di mana tombak, di mana pedang. 1 sudah kalah. Jadi jangan sampai anak-anak kita tidak mengerti. Anak-anak muda, ketika muda inilah isikan semua program-program. Bahasanya mantap, badannya sehat. Nabi berdoa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Nabi? Allahumma saddid sahmahu, tepatkan anak panahnya. Olahraga anak panah. Yang punya olahraga anak panah siapa? Kita. Yang paling hebat pemanah siapa? Sahabat Nabi. Tapi atlet pemanah kita siapa? Kita sedang minim atlet pemanah. Padahal sekolah-sekolah kita mestinya ekstrakurikuler memanah. Cuman busurnya mahal 1 juta. Tapi rotan gagang sapu kan banyak. Kita bakar buat melengkung, ambil bambu, bisa. Saya ketika sampai di Masjid Al-Falah di Pekanbaru, selesai sholat subuh turun ke bawah, Ustaz kita manah dulu, gitu. Oke, saya bilang. Dikasih busur, saya pakai. Mereka foto saya sedang mana. Saya buat foto profil di WA. Semua memanggil saya Somad Hud, katanya. Nah, akhirnya saya rubah sekarang. Nah, mau mana ini luar biasa. Alimu auladakum as-sibahata war-rimayah. Ajarkan anak-anakmu sibahah, berenang. Nggak ada uang Pak Ustadz berenang di swimming pool, kolam renang mahal, 1 jamnya sampai 50.000. Ini kan tepi laut. Jakarta, pergi ke Jakarta naik bis tepi laut pagi, berenang di pantai. Insya Allah
Yang anak-anak muda nafsu seksual menggelora, caranya dua. Pertama, puasa sunat. Puasa sunat menghilangkan. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kamu sudah mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, nikah menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup puasa, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Nafsunya hilang. Nafsu ada, cuman tenaga tak ada. Itu sampai di kampus, bro, tuh ada cewek mantep banget tuh. Aduh, gua nggak ngeliat dah. Yang kedua, cara menghilangkannya adalah dibakar kalori-kalori tubuh itu dengan sibahah, berenang, pergi berenang. Pak Ustadz, kalau kita berenang nafsunya hilang ya? Lihat tempatnya dulu. Ada yang makin bernafsu. Tapi kalau berenangnya di tengah laut, insya Allah bukan cuma nafsunya hilang, orangnya hilang sekalian. Berkuda. Oh, ini saya dapat kiriman Ustadz Felix Xiao naik kuda, Pak Agib naik kuda, Ustadz Arifin Ilham berkuda. Saya turun dari masjid, saya lihat di bawah masjid sudah ada kuda 3 ekor. Ustadz Somad silakan naik. Saya pun naik ke atas. Saya pegang tali kekangnya, 4 orang megang, takut jatuh. Foto. Begitu selesai foto, turun langsung update, berkuda lah. Seekor lihat, yang 4 itu nggak kelihatan. Berkuda, memanah, berenang. Andai Nabi Muhammad SAW itu orang Mesir, tinggalnya di tepi sungai Nil, lalu mengajarkan renang, nggak ada yang aneh. Andai Nabi Muhammad itu orang India, rumahnya di tepi sungai Gangga, mengajarkan berenang, nggak ada yang aneh. Tapi dia tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kita nggak pernah ketemu jembatan, karena nggak ada sungai, kolam nggak ada, air sulit. Tapi dia mengajarkan berenang. Apa maknanya? Anak-anak muda punya sifat fisik mantap, kreatif, tegar. Makanya ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha lewat di suatu jalan, dia lihat ada orang yang bawaannya lesu, letoy, loyo, lunglai, bawaannya mau mati aja. Lalu Aisyah nanya, "Who is this? Man hadha?" Iki siapa? Siapa ini? Lalu mereka menjawab, "Huwa azhadun nas." Dia adalah orang yang zuhud, dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dia adalah orang yang sudah meninggalkan dunia. Apa jawab Aisyah? Kana Umar ibn Khattab azhadan nas. Umar bin Khattab orang paling zuhud, tapi dia bawaannya tidak begini. Idza masya asra, kalau dia berjalan langkahnya tegap. Wa idza takallama asma, kalau dia ngomong bicaranya lantang. Wa idza daraba auja, kalau dia memukul pukulannya keras. Saya insya Allah mukul tidak terlalu keras, melangkah pun tidak terlalu tegap, paling tidak di suara menang jadilah. Kalau tidak sama sekali, sudahlah mukul nggak kuat, langkah nggak tegap, ngomong pun assalamualaikum. Nah, ini semua anak-anak muda. Kami Pak Ustadz datang subuh ini mau dengar tausiah. Ustadz ngomongnya anak muda mulu dari tadi. Kami yang tua-tua, muda atau tua bukan dilihat dari fisiknya, tapi setua. Tapi kenapa disebut sumpah pemuda? Karena semangatnya muda. Tambahan keempat.
kelima. Tambahan terakhir.